Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umatnya pasti kuat di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan firman Tuhan hari ini ditujukan khususnya kepada umat Kristen yang berada di Efesus, akan tetapi juga diarahkan bagi semua orang yang beriman percaya kepada Kristus di sepanjang zaman umat manusia yang masih berada di muka bumi ini. Tuhan Yesus menyatakan tentang firman-Nya ini supaya semua umat-Nya selalu terus mewaspadai bahwa hidup di dalam beriman percaya kepada Kristus itu masih seringkali diganggu oleh kuat kuasa iblis dan setan-setan yang akan selalu mencoba untuk menjauhkan diri kita dari iman percaya kepadanya supaya terpisah dari Tuhan Allah Bapa Sang Pemilik hidup kita, agar kita umatnya ini sungguh-sungguh mau memberontak kepada Tuhan yang adalah pencipta pemelihara kita itu. Sesungguhnya harus kita sadari dan tetap berjaga-jaga bahwa sebagai umat kepunyaan Tuhan Yesus, meskipun pada dasarnya kuat iman percaya kita kepada Kristus dan sangat aktif di dalam melayani Tuhan Yesus, akan tetapi karena tidak waspada, kita selalu lalai, maka iblis dan setan-setan itu dapat saja menjatuhkan kita umatnya supaya kita yang sudah percaya kepada Kristus melalui dan di dalam kehidupan pribadi atau keluarga Kristen, bukan dalam suatu persekutuan jemaatnya, bahwa godaan dari kuasa kegelapan itu dapat saja menggoda mulai dari anak-anak di lingkungan keluarga untuk merasa tidak disayang oleh para orang tuanya yang selalu aktif memperhatikan dan melayani orang lain di luar rumah. Bahkan kalau sedang di rumah masih harus banyak menyita waktunya untuk persiapan pelayanan sehingga tidak mempunyai waktu untuk mendampingi anak-anaknya. Banyak sekali contoh anak-anak aktivis gerejawi di dalam pelayanannya bagi Tuhan justru tumbuh dalam cengkraman iblis, cengkraman setan, di mana hidup dalam perbuatan yang mengandung unsur dosa pemberontakan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh ayah yang aktif melayani Tuhan, tetapi jatuh imannya lewat anaknya, yaitu Imam Eli. Karena kejahatan anak-anaknya di mata Tuhan, maka Tuhan menolak Imam Eli dan anak-anaknya itu. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita para orang tua yang beriman percaya kepada Kristus agar bersama keluarga kita selalu waspada dan hidup kuat kuasa iman percaya kita kepada Kristus itu senantiasa diperbaharui, diurapi oleh Roh Kudus, serta selalu hidup hanya berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, baik untuk diri kita sendiri pribadi, juga kita sebagai pasangan suami istri, bersama dengan anak maupun seluruh anggota keluarga lainnya. Hendaknya kita selalu mempunyai waktu untuk berbagi kasih di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, saling memperhatikan, saling mendoakan, untuk akhirnya saling menguatkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus melalui hidup sebagai pasangan suami istri maupun bersama dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Oleh karena itu, pelayan kita janganlah hanya berfokus
di luar rumah, tetapi kita mulai juga pelayanan dari dalam rumah untuk akhirnya keluar dari lingkungan keluarga, sehingga kegiatan pelayanan kita di luar rumah didukung penuh oleh semua anggota keluarga kita. Tidak ada celah bagi iblis untuk mencoba menjatuhkan kita di lingkungan keluarga, bahkan di persekutuan kita sebagai jemaat. Untuk itu ingatlah akan pesan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 19-21 yang berbunyi, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kalau kami pada saat ini boleh diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami sadari betul kami pasti akan kuat dan teguh di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus ketika kami memang dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu, ketika kami juga melakukan pelayanan yang harus dimulai dari dalam rumah di mana kami berada, sampai keluar dari lingkungan keluarga pun kami tetap senantiasa mempertahankan dalam hidup pelayanan yang memang tertuju hanya untuk melayani Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami ketika kami juga saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan melalui sarana, obat dan perawatan oleh para medis, dokter maupun segala sesuatu yang memang berkenan di hati Tuhan. Pasti kami akan mendapatkan mujizat kesembuhan yang daripada-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus saja kami mohon dalam kerendahan hati kami. Amin.